an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 1 Zulhijjah kita masih bisa berkumpul untuk mengkaji tentang bab sifat sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu bulan Dzulqa'dah yang telah kita lewati di 1446 Hijriah itu banyak pundi-pundi amal soleh. Yang mana kita menyadari amal soleh itu bukan saja dari melakukan perbuatan baik saja, tapi kita menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan pun itu adalah bentuk amal soleh. Karena selama ini kan kita memahamkan amal soleh yang baik begitu. Padahal menghindarkan diri dari perkara yang jelek, bersabar menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa kepada kita, itu pun merupakan bagian dari amal. Di bulan Dzulqa'dah, insya Allah amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masih pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Mohon maaf agak panjang pembukaannya. Oke. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu Bu ada keutamaan untuk beramal soleh melebihi dari amalan-amalan yang di luar tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa Nabi Bu ada kalimat al-amalus sholihu ahabbu ilallah, itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ibu perlu garis bawahi ada kalimat al-amalus yaitu amal ya. Kalau amal soleh tentu Bu itu merujuknya kepada dua. Kalau ibadah mahdoh apa Bu rujukannya? Satu Quran dan Sunnah, yang kedua dasarnya itu harus dipegang. Nah maka ibadah mahdoh yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah apa saja? Itu diantaranya ada saum tanggal 9 Dzulhijjah disebut saum Arafah. Jadi saum Arafah Bu itu langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tidak ada yang disebut dengan bentuk ungkapan saum selain dari sana itu. Jadi Nabi mengajarkan keselamatan Dzulhijjah masuk itu. Nah kemudian ada bentuk ungkapan memperbanyak saum di tanggal 1 sampai tanggal 10. Banyak yang muncul ungkapan hadisnya. Jadi barang siapa yang dalam 10 hari itu melaksanakan saum nilai pahalanya begini. Karena ada kalimat 10 hari ini sudah ada kejanggalan dalam hadisnya. 10 hari berarti sampai tanggal 10. Sedangkan tanggal 10 haram hukumnya melaksanakan saum. Sudah terjadi kan satu bentuk kejanggalan dari bentuk kalimat itu juga. Nah makanya itu jadi Nabi mengajarkan hanya tanggal 9 ya disebut saum haram. Nah antara 1 sampai 10 mungkin kan ibu ada saum Senin Kamis ya. Seperti dasar Kamis. Kamis itu kan tanggal 2 Juli. Mangga ibu saum. Tapi saumnya Kamis. Dan nilai pahalanya dilipat juga oleh Allah karena ada di ranah 1 sampai 10. Ini yang masalahnya yang atas 1 sampai 10. Nanti kan ibu ada Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ada kan Senin? Nah silakan Senin saum juga. Itu saum Senin dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dilipat gandakan Pak. Tak salah Rabu Kamis, tak Kamis mas 9 Dzulhijjahnya. Maka berarti ibu ada saum sunat yang Senin dan Kamis. Jadi Kamis dan Senin berarti. Jadi ada saumnya Kamis dan Senin. Maka ibu ini manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya kalau ibu tidak libur. Karena tanggal 29 itu libur. Kalau ibu tidak liburan. 29, 30, 31 ya. Itu kemudian tanggal 1 nanti tanggal 2-nya sudah beraktivitas. Nah itu ibu. Nah kemudian nanti di samping tanggal 9 Zulhijjah ada kurbannya pas hari maka ibu-ibu untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baik. Itu Bu yang masuk kategori ibadah masuk. Contohnya berapa hari? Oh saya punya hutangnya 6 hari. Oh sih, jiwa supaya genep boleh nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ibu setiap 6 hari di bulan Dzulhijjah enggak, tapi dalam rangka ibu melaksanakan saum ngodoan namanya, jadi saum ngodoan. Ada yang nanya kalau sedang ngodoan boleh berbuka? Boleh. Iya. Sedang saum boleh berbuka? Boleh. Belum waktunya. Berbuka belum waktunya. Contohnya ibu maluan gitu. Nah, kemudian ibu teh ada kuat yang buka, boleh silakan. Dan tidak ada yang disebut dengan saum kodo. Ada saum kodo? Tidak ada. Saum kodo itu tidak wajib. Ada memang tidak ada. Ibu mah ngodoan teh yang wajib itu bayar utang. Bukan saumnya. Karena tidak ada ketentuan dari Nabi bahwa yang sedang ngodoan tidak boleh buka, enggak ada. Karena yang saum wajib itu cuma berapa? 3 ya. Betul ya. Saum Ramadan, saum kifarat, saum nazar itu wajib. Dan tidak boleh berbuka kalau sedang saum. Gitu. Tapi kalau saum itu nggak ada. Jadi kalau ibu sedang saum, gitu ketua nggak dewe. Jadi tidak jadi bayar hutang. Ibu belum jadi tanya. Gitu. Itu ya segala tambahan saja. Mudah-mudahan untuk ibu-ibu nanti ya karena 9 Dzulhijjah diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sambung Arafah. Untuk hari Rabunya ibu itu 8 Dzulhijjah ya. Iya, 8 Dzulhijjah. Tadi itu maju. Saya kenal Mami paham. Biasa anaknya banyak. Tadi kan kalau yang dekat yang memilihnya itu. Gitu Bu ya. Kita lanjut pada kajian kita untuk babu sifatis sholat. Enggak siapa yang membaca. Karena 30. Kita dulu hadis ya. Itu dibaca dulu hadis ya. 30. Masih ada di. Kita dulu ya. Lagi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'du wal yago yadaihi qabla rukbataihi akhuduhun salah ya bahwa akwa min hadisi wa ilif dari Abi Hurairah yang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang dari kamu sujud, maka janganlah ia duduk sebagaimana duduknya unta, tetapi hendaklah ia meletakkan dua tangannya itu dahulu daripada dua lututnya, dikeluarkan dia oleh tiga ini ya, dan dia itu lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr yang berikut. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa dha'al bataihi qabla yadaihi akhrajahul arba'atu fa inna lil awali syahidan min hadisi ni Umar. Huzaimata wazakarohul Bukhari al-Lakot saya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, dikeluarkan dia oleh
4 ya di belakang mungkin. Oh ya, 4 berarti. Ya, enggak sebatku dikatakan lebih kuat karena bagi yang pertama ada syahid dan hadis Ibnu Umar yang disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan disebut dia oleh Bukhari sebagai hadis mu'allaq yang mauquf. Keterangan dalam hadis ke-330 riwayat Abi Hurairah sabda Rasulullah SAW. Tetapi hendaklah ia meletakkan dua tangannya lebih dahulu daripada dua lututnya. Itu menurut ahli hadis ada terbalik. Yang sebenarnya hendaklah ia meletakkan dua lututnya dahulu daripada dua tangannya. Kekeliruan susunan itu dari Abu Hurairah karena meletakkan dua tangan lebih dahulu itu menyerupai duduknya onta yang dilarang oleh Rasulullah SAW di hadis itu juga. Duduknya adalah dengan meletakkan lebih dahulu dua kaki depannya yang dipandang sebagai tangannya. Sudah. Itulah Bu dua hadis tentang masalah tata cara sujud yang istilah para ulama disebutnya burukul ba'niyah. Burukul ba'niyah itu cara apa tepatnya maksudnya cara apa mendepak cara menderumnya unta itu disebutnya burukul ba'niyah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menyatakan fala yabruk kama yabrukul ba'niyah. Janganlah kalian itu menderum seperti menderumnya unta. Nah, kalimat menderumnya unta di sini itu berarti ibu ada bentuk kalimat dari Rasulullah SAW an-nahyu anit tasabuhi bil hayawanati fi hayatis shalah. Jadi ringkasan pertama dilarang menyerupai hewan ketika sedang sholat. Nanti itu ada bentuk kalimat menyerupai hewan sedang sholat itu ada yang disebut dengan pertama dalam hadis yang lain nih. Sholat itu jangan seperti aji. Ajiku itu jangan seperti ayam. Ayam itu bagaimana ketika sholat itu jangan terlalu cepat. Coba kalau ayam dia itu sedang mematuk makanannya maka dia itu cepat dalam mematuk makanannya. Tidak ada hewannya ayam itu tidak ada. Ayam kalau sedang makan pasti begitu. Nah, maka Rasulullah menyatakan janganlah kalian itu melaksanakan sholat seperti ayam sedang mematuk makanannya. Ini sebabnya Bu anit tasyabuh bil hayawan. Artinya sholat itu harus selalu dengan ketenangan. Kemarin kan dibahas apa ada suatu keterangan, bukan di sini, bukan di sini. Itu ketika ada kajian sholat, Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabat, janganlah kalian itu sejelek-jeleknya pencuri itu ya, adalah yang mencuri di dalam dan kemudian kita mengkaji itu orang yang korupsi sampai terus 300 triliun itu jelek. Cuman ada yang lebih jelek daripada itu. Siapa? Adalah orang yang sholatnya yang mencuri di dalam sholat. Siapa yang suka mencuri dalam sholat itu atau bagaimana bentuknya? Layatimu ruku'aha, yang tidak suka menyempurnakan ruku'nya, wala sujudaha, dan tidak pernah menyempurnakan sujudnya, wala qira'ata fiha, dan tidak pernah dia cukup menyempurnakan bacaan. Artinya rukuknya cepat, sujudnya cepat, bacaannya pun cepat. Maka dengan bentuk cepatnya ini, ibu-ibu menunjukkan bahwa dia itu yasriku, orang yang mencuri di dalam. Nah inilah ibu-ibu yang disebut dengan orang yang paling jelek dalam mencuri. Ya. Jadi jangan sampai kita itu galak sama korupsi. Dasar korupsi begini, padahal kita sholat juga cepat. Justru ternyata lebih jelek kita daripada yang korupsi. Dalam besar masalah pencurian. Jadi kalau dia mau udah korupsi, kalau sholat ya udahlah, itu pasti lebih jelek lagi. Ya. Inilah Bu yang disebut dengan yasriku isri, yaitu orang yang mencuri di dalam
Nah itu ibu-ibu yang disebut dengan kayak apa? Ya. Kedua, jangan pernah kita sholat seperti seekor anjing. Apa? Ketika anjing itu suka menyimpankan kakinya begini ada tangannya nih. Iya, jadi kaki kan begini. Nah makanya ketika kita sholat, jangan kita seperti ini. Itu kalau sholat itu kemarin sudah dibahas. Ketika sujud, sikut itu harus di kanan. Jangan di sini, tapi harus di. Nah itu supaya kita ketika sedang melaksanakan sholat itu tidak sama dengan seekor anjing. Nah termasuk di sini kita juga ketika sholat jangan sampai sama dengan seekor unta. Ketika unta itu menderun seperti apa? Di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama itu ibu mengatakan wal yadhu yadaihi qabla rukbatayhi, bahwa ungkapan burukul bahir itu meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya, kan? Nah, sedangkan hadis yang kedua, idza sajada wa dha'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi ketika beliau itu sujud, kata Wahid bin Hujr, justru beliau meletakkan dulu lututnya sebelum kedua tangannya. Kenapa hadis di atas? Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tapi kalau hadis yang di bawah, yang dilihat langsung oleh Wahid bin Hujr, bahwa Rasulullah justru meletakkan dulu lututnya sebelum kedua tangannya. Nah di sini Bu, bedanya Abu Hurairah dengan Wahid bin Hujr. Kalau Abu Hurairah hanya menyampaikan sabda Nabi. Tapi kalau Wahid bin Hujr melihat langsung praktek Nabi. Nah ini diantaranya kan dari segi kekuatan matan saja sudah beda, ada kekuatan. Kalau Abu Hurairah mah hasil dari mendengar, istima disebut Nabi. Tapi kalau Wahid bin Hujr mah langsung melihat Nabi. Nah makanya kalaulah seandainya ada bentuk ungkapan bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, sedangkan Wahid bin Hujr mah saya melihat itu secara ukuran mata menurut pandangan ibu kuat mana? Itu kan berarti kuat melihat daripada mengatakan gitu kan. Nah kalau mengatakan mah berarti kan hasil mendengar. Jadi mendengar dengan melihat maka tentu itu lebih kuat melihat daripada mendengar. Makanya ibu-ibu dari ungkapan dua hadis ini Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan inna fi hadis Abu Hurairah qulban minar rawi. Jadi hadis dari Abu Hurairah itu sebetulnya terbalik dalam penempatan matanya dilakukan oleh rawi. Jadi bukan Abu Hurairah yang mengatakannya bahwa Rasulullah bersabda beliau itu ketika sujud mendahulukan tangan dulu daripada lututnya. Kata Imam Ibnu Qayyim ini kesalahan rawi. Sebetulnya hadis Abu Hurairah dengan Wahid bin Hujr itu tidak ada perbedaan. Cuman kesalahan itu dalam penyampaian yang dilakukan oleh rawi yang meriwayatkan. Makanya wa anna aslahu wal yadhu rukbatayhi qabla yadayhi, aslinya itu adalah berkata Nabi letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah itu yang aslinya. Jadi bukan ada kalimat wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi, tapi yang aslinya itu kata Imam Ibnu Qayyim sabda Nabi dari hadis Abu Hurairah itu wal yadhu rukbatayhi qabla yadayhi, kata Nabi letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan. Berarti kan sama dengan ucapan Wahid bin Hujr. Kalau Wahid bin Hujr mah idza sajada, Nabi itu ketika sujud wa doa rukbatahi qabla yadaihi, berarti kan jadi sama. Jadi hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah dengan hadis yang disampaikan oleh Wahid bin Hujr itu betul-betul Bu ada kesamaan. Dan kesalahan itu ada di begitu kan Ibu. Nah maka dengan demikian para Ibu, masyru'iyatus taqdimi rukbataini qol halal yadaini halati sujud, disyariatkan mendahulukan lutut gitu ya ketika sujud atas kedua
tangannya. Jadi ini bentuk syariat yang seperti. Kenapa? Karena justru yang disebut dengan unta ketika dia itu menderum takdimul yadaini. Jadi maksud yadaini itu dikinayahkan gitu Bu. Di gitu mengambil kata kiasannya itu digambarkan tangannya. Seperti yang tadi itu ya seperti menggambarkan di haji kan mengedepankan tangannya. Kan itu kiasan sebetulnya. Nah sama di unta juga ketika dia unta menderum pasti dia mendahulukan yang depannya, kaki depan, gitu ya. Nah gitu kan. Jadi yang disebut dengan bentuk menderumnya itu kan berat. Itu unta kalau menderum kemudian yang belakang. Nah itu cara menderumnya unta. Maka dikiaskan kaki depan itu adalah tangan, sedangkan yang belakang ya sudah coba dianggap itu sebagai kaki. Nah itu ibu-ibu kata Imam Nafi yang disebut dan Imam Ibnu Qayyim juga. Maka berdasarkan hadis ini bahwa saat kita itu sujud mendahulukan lutut dulu kemudian kedua telapak tangan kita. Maka setempat sujud itu berdasarkan hadis yang sebelumnya yaitu dari mulai jidat, hidung, dua telapak tangan, kemudian lutut dan jari-jari kaki kita itu ditempatkan ke tempat sujud. Sudah sempurna seperti itu, maka baru ibu membaca doa sujud. Oke, membaca doa sujudnya pun itu bisa macam-macam ya. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mangga ibu nyamannya bacaan doa itu yang masih. Kenapa Bu? Karena yang disebut dengan bentuk nyaman kita doa mana itu tetap harus merujuk kepada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi takhir pilih mau ya Rabbil a'la, mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mau juga subuhun kudusun rabbul malaikati ibu yang saja. Kenapa? Karena ketiga-tiganya pun itu ada hadisnya Allah dan hadis-hadisnya dalam keadaan ya. Jadi ingat yang tadi, sikut jangan ke tempat sujud, sikut jangan ditempelkan ke paha, tapi sikut itu harus diangkat Bu, tidak disimpan di paha. Dan jari-jari kaki semuanya mengarah ke belakang. Itu. Nah, kemudian ibu-ibu ada yang disebut dengan istilah ketika sholat, bagaimana kalau saya itu lutut dulu tidak kurang, tapi saya itu mendahulukan dulu tangan, boleh asal ada alasan. Kan kalau orang yang lututnya itu sakit punya, itu kemudian mendahulukan tangan dulu untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh, maka jadi saya sering sampaikan di dalam sholat secara pokok harus mengikuti Rasul. Sudah dulu secara pokok mengikuti Rasul. Tetapi kalau seandainya ibu itu ada alasan melakukan itu karena berat gitu, masyaqqah, terjadi kesulitan, maka silakan ibu faktu minhu mastata'tum. Kata Nabi, lakukan berdasarkan apa yang kamu mampu. Di negara sama gitu Bu. Seperti kayak gini Bu. Ada orang yang kurban, ya Bu, punya uang, dia bisa kurban. Tapi tahun ini mungkin karena ada sesuatu hal, karena memang tahun ini yang kurban banyak menurun Bu. Iya. Karena keadaan ekonomi mungkin ya. Jadi bukan karena mahal sapinya, bukan, tapi karena tidak punya uang. Itu dan kalau punya uang mau Bu, itu juga murah. Iya. Jadi kalau punya uang itu semua jadi murah. Saya lihat Bu di masjid juga yang biasanya sampai 7, sekarang untuk nyampe 4 saja sampai repot. Gitu. Kenapa? Karena memang yang biasa kurban ketika kita ajak itu di pesantren mengadakan kurban, lalu kita ngajak seperti tahun kemarin kan biasa kurban karena setiap tahun biasa kurban, ditanya gimana mau ikut kurban, ini sahamnya sekian, jawabannya mohon maaf tahun ini mah nggak bisa begitu. Jadi kebanyakan begitu sampai sekarang kan banyak orang yang tidak bisa melunasi berhaji. Sudah waktunya berangkat tahun ini tapi tidak bisa melunasi karena memang ya keadaan ekonomi lah.
Nah ibu-ibu lalu ada yang ngawet, Ustaz saya nggak bisa kurban, boleh nggak saya sodaku untuk keperluan panitia? Nah, sampai gitu Bu, yang biasanya tahun kemarin kurban, sekarang nggak bisa, cuman ada uang mau ikut sodako saja untuk operasional. Saya katakan silakan, gitu mau ikut juga. Nah, walaupun itu Bu, mungkin dana operasionalnya untuk kebutuhan panitia itu kan tidak mencapai untuk harga kurban. Tapi pan istitoahnya, mastatotumnya, dia mampunya seperti itu, maka ibu tetap nilai pahalanya sama seperti orang yang berkurban. Apalagi kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dia suka melaksanakan, insya Allah Bu, nilai pahalanya seperti itu. Bu. Ada yang kalau kurban tiap tahun tiap ngebantuan begitu. Kurban mata. Membantu aja gitu. Saya nggak bisa kurban dengan harta, mau bantu aja nggak apa-apa sih. Banyak kita di pesantren ada masyarakat saya mau bantu sok bantu gitu. Kenapa? Karena ingin gitu melakukan kurban tapi memang nggak ada apa finansialnya kan, kira kemampuan tapi tenaganya apa bisanya hanya dengan tenaganya. Nah, itu masalah waktu yang lakukan yang bisa kita lakukan, insya Allah nilai pahalanya sama dengan yang. Cuman mungkin ketika membantu itu meluruskan niat ini yang susah. Kadang-kadang orang tuh sudah ngantar tuh dikasih haknya, bukan haknya dikasih lah, bukan buruhan kan, kasih satu kadang-kadang kan jadi nah bantuan lama dari pagi dikasih cuma satu. Dan itu ya keikhlasan keikhlasannya kalau hilang keikhlasannya tidak jadi pahala. Ada seorang istighfar mantuan untuk kurban untuk segan ingin gantinya. Sebenarnya nggak mau juga jadi akhirnya membantu kan karena ada perintah dari komandan itu harus dilakukan. Di kanan tidak boleh tidak. Betul kalau siap sekarang kan ukur komandan hebat nah pengaruhnya ini. Kumpulan dengan teman-teman buat survei untuk acara suara daerah. Siap kami ikut telepon kumpul istrinya Pak Donald harus kerjaan istri saya nelfon nyekit tuh komandan harus nggak tahu sekarang namanya. Nah inilah ibu-ibu yang disebut dengan mas tato. Makanya ibu mangga kalau memang saya tidak sanggup nih sholatnya sempurna 4 rakaat itu berdiri terus nggak sanggup lah, silakan tetap dulu kan ya. Kenapa? Karena memang kondisi kita tidak sanggup untuk melakukan. Karena Islam tidak mengajarkan masyakuk, Bu. Mengajarkan kesulitan enggak. Islam itu justru yusron, memberikan kemudahan. So, ibu mudahnya untuk melaksanakan sholat itu seperti itu. Isu oleh Islam dibenci, Bu. Ibu tidak mampu, tapi memaksakan diri ingin sempurna. Islam mengajarkan apa itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Zaman Nabi kan Bu, di masjid Bu ada tali ya yang membentang gitu. Rasulullah masuk ke masjid, ini tali apa? Ya Rasul, ini tali tempat pegangannya Zainab ketika dia tidak sanggup berdiri langsung, pegangan sedekat tali itu. Kata Rasul, buka tali itu. Islam itu tidak mempersulit. Lakukan apa yang berdasarkan kemampuan. Jadi Nabi itu Bu, jadi Islam tidak mengajarkan mempersulit. Contohnya ibu kayu kurban sampai namun telah artosnya, saya tahu contoh gitu. Kenapa 10 kali lagi pas ini lagi sakit atau Bu jangan pernah memaksakan sok semau gitu Bu ya. Maka ini berdasarkan ketentuan syariat yang disebut dengan duduk apa saat sujud itu mendahulukan lutut sebelum tangan, dan ketika bangkit dari sujud mendahulukan tangan sebelum lutut. Itu ya. Dan kemarin ada yang satu istirahat kan ya, duduk istirahat dulu. Itu kan itu mah kaitan dengan ilahun ada alas. Yang tadi saya akan tidak bisa berdiri secara langsung, silakan istirahat dulu. Setelah itu baru bangkit. Tapi kalau ibu masih kuat, mau gas, enggak Bu. Sekarang hadis jadi bab sujud selesai ya.
Kita masuk sekarang kepada bab tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umaro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bani Umaro radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada hudi wa doa yadahul yusro ala rukbatihil yusro wal yumna alal yumna wa aqoda salasan wa jam wahom sina wa asyara biis sababati sababat berarti rawahul muslimun wa fi riwayatin lahu wa qabago asobihahu kullaha wa asaro billati talil ibham. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila duduk tasyahud itu duduk at-tahiyat, ia letak tangannya yang kiri atas lututnya yang kiri dan yang kanan atas yang kanan, dan ia genggam 53 dan ia isyarat dengan jari telunjuknya. Diriwayatkan dia oleh Muslim dan di satu riwayat baginya, dan yaitu Rasulullah SAW genggam semua jarinya dan ia isyarat dengan jari yang mengiringi ibu jari. Keterangan 1. Genggam 53 itu satu cara menghitung di sisi orang Arab dengan menggenggam jari yang hasilnya ialah tergenggam semua jari kecuali telunjuk untuk isyarat. 2. Isyarat telunjuk itu menurut riwayat Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam goyang-goyangkan dia, dan menurut riwayat Ibnu Zubair bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isyarat tetapi tidak menggoyang-goyangkannya. Riwayat Wa'il bin Hujr dan Ibnu Zubair tidak bertentangan. Bahkan bisa jadi Ibnu Hujr lihat waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggoyang-goyangkannya, dan Ibnu Zubair lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggoyang-goyangkannya. Jadi tidak dapat disalahkan orang yang tidak menggoyang-goyangkannya. 3. Tempat mengisyarat telunjuk sekali saja. Menurut ijtihad ulama Syafi'i ialah ketika menyebut la ilaha illallah, dan menurut orang yang berpegang kepada riwayat Ibnu Hujr itu tentulah di beberapa tempat, dan tempat-tempat yang munasabah ialah ketika sampai di kalimat la ilaha Allahumma ilallah Allahumma. Ya, itulah Bu tentang tasyahud. Di sini pertama kaitan dengan tasyahud itu istihbabuwatul yadaini ala rukbataini al jurus lit tasyahud. Disunatkan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Jadi ibu lutut itu tangan kanan disimpan di lutut kanan, yang kiri disimpan di atas lutut yang kiri. Jangan bersila. Nah kemudian ketika ibu menyimpan di atas lutut itu, ingat posisi tangan kita di atas lutut. Ini lutut, kan lutut di sini. Maka ibu menyimpannya di sini. Jadi bukan merolot begini, gitu. Kalau merolot begini berarti menutupi.
Jadi ini lutut kita, maka kita menyimpannya di atas. Ya. Nah, nanti kita prakteknya di sholat. Oke. Kemudian sama ini, ibu harus begini, tidak boleh begini. Nah, lalu ketika ibu itu melaksanakan at-tahiyat, lalu kan jari-jari tangan kita itu tangan kiri itu dibuka, begitu. Kemudian tangan kanan itu semuanya dilipat, kan pemahaman ibu begini, gitu. Maka di sini Bu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan bentuk kalimat semuanya dilipat itu yang jari tengah itu at-taklif bainal ibham wal wusta. Artinya Bu dipertemukan jari tengah dengan dengan ibu jari. Jadi posisinya begini. Itu ya. Jadi kok yang begini kemudian sumal isyarah bisababa, dia berisyarat dengan telunjuk. Nah, di sini kan Bu muncul ada 3 praktek yang terjadi di kalangan umat Islam. Di antaranya ada yang kalau hanya dia begini dulu, yang kanannya kanan, at-tahiyatu lillah sampai nanti bacaan seperti apa. Lalu ketika asyhadu alla ilaha illallah baru telunjuknya dia. Nah, setelah diangkat, kemudian ada yang digerak-gerakkan, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang digerak-gerakkan, Ibu, itu apakah gerakannya begini? Begini. Itu kan harus jelas. Nah, kalimatnya kan lagi, Bu, ketika digerakkan itu rofa'a usbu'ah. Beliau itu diantaranya mengangkat telunjuk. Kalau mengangkat dari bawah, gitu. Jadi ke atas. Jadi kalau digerak-gerakkan berarti ke atas bawah. Nah, itu dalilnya. Jadi tidak begini. Antara 3 hilutan, jekalnya gitu kan Bu, yang enak gitu Bu. Makanya tadi ada 2 kan hadisnya. Pertama dari Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengatakan bahwa Rasul kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu melaksanakan tasyahud berisyarat Bu rofa'a usbu'ahu, mengangkat telunjuknya, wala yuharrikuha, tapi beliau itu tidak menggerakkan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Zubair. Nah, kata Wa'il bin Hujr, roha itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rofa'a usbu'ahu wa yuharriku. Yad'u biha, dua-duanya pakai yad'u biha. Jadi Bu ada kalimat rofa'a usbu'ahu wa la yuharrikuha summa yad'u biha. Jadi berdoa, mengangkat telunjuknya kemudian berdoa. Itu berdoa. Jadi mengangkat telunjuk itu saat membaca doa. Jadi dari kapan baca doanya? Dari awal. At-tahiyatul lillah, ada juga at-tahiyatul mubarakah dan sebagainya. Nanti di hadis sebelum kita lah. Supaya ibu lebih yakin lagi ayat-ayat. Nah, itu Bu. Nah, kalau Wa'il bin Hujr, yuharrikuhanya itu yad'u biha, yaitu menggerak-gerakkan sambil berdoa. Kalau Bu dari kita digerak-gerak, itu mengikuti aluran doa yang kita baca. Makin cepat ibu membaca doanya, gerakannya makin cepat. Tidak pengaruh nantinya. Kenapa? Karena ibu nanti mata kita ketika tahiyat melihat jari kita. Itu melihat jari kita. Itu. Nah, makanya ibu ketika ibu santai bacanya at-tahiyatu lillahi pasti gitu. Tapi kalau at-tahiyatu lillahi buat gitu. Ada juga yang tidak digerakkan. Biar aja begini. Nah, setelah saya berdoa, maka ibu harus melepaskan jari tangan ibu. Karena rofa'a usbu'ahunya itu ya bisa. Jadi mengangkat telunjuk itu sangat berdoa. Berarti kalau tidak berdoa, ini telunjuk dilepas. Gitu. Ibu ikut sholat berjamaah. Lalu saat ibu sholat berjamaah, lalu ibu sudah selesai bacaan tahiyatnya. Kan tahiyat awal maupun sampai innaka hamidum majid, gitu Bu. Karena ungkapannya sampai hamidum majid, maka para ibu berarti ibu sudah selesai dan lepas saja tangannya. Imam belum selesai, udah aja tunggu aja, gitu Bu. Dan ketika tahiyat akhir ibu sudah berdoa,
maka ini boleh lepas. Lalu ibu salam. Jadi tidak begini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya belum lepas. Jadi ketika ibu salam, ini tangan dilepas. Saat nanti udah dilepas, maka baru ibu mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, nah mohon maaf Bu, kalau poin yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah baru jadi dia. Kan ini tidak ada dalilnya. Ini pendapat madhab syafi'iyah. Kalau pendapat madhab syafi'iyah, maka tentu ibu itu tidak berdasarkan dalil. Gitu. Karena itu mah dari pendapat dari pengikut Imam Syafi'i bahwa ketika atahiyat itu illallahnya baru diangkat. Itu tidak ada dalil. Jadi yang ada dalilnya itu pertama kali diangkat, ada yang digerak-gerakkan, ada juga yang tidak digerak-gerakkan. Jadi jangan begini, oh anu kieu mah asyhadu alla ilaha illallah NU. Ada lagi yang di awal diangkat tapi tidak gerakan, kemudian yang digerak-gerakkan hadis. Jadi mana ya? Kenapa jadi ngomong bahwa kayak organisasi itu mah Bu? Nah, ada dari madhab syafi'iyah dan pendapatnya seperti itu. Itu kan Bu? Ada juga yang tidak yang tidak digerak-gerakkan, begini yang digerak. Nah makanya ibu-ibu, maka ibu mau digerak-gerakkan atau tidak, tinggal ibu mengkaji sendiri kira-kira yang lebih kuat hadisnya ya. Antara yang digerak-gerakkan dengan yang tidak, nah itu Bu, itu ya. Nanti ketika ada bentuk ungkapan, oh digerak-gerakkan boleh berdasarkan dari ya, yang tidak digerak-gerakkan juga boleh karena kedua-dua hadisnya juga ada. Nah, cuman yang jadi persoalan mana yang lebih kuat di antara dua hadis itu saja. Jadi ada salah seorang ulama pun sampai menyatakan dari segi bentuk matan itu ada kekuatan hadis itu agak rumit itu kan untuk menetapkan mana yang lebih kuat antara digerak-gerakan dan tidak digerak. Nah ini kan penterjemah itu Ahsan ya. Salah satu murid Ahsan sampai memberikan satu bentuk gambaran. Kata beliau, lihat aja dulu dari segi matanya, mana yang lebih kuat. Yang tadi kan, kalau wafat Ibnu Zubair menerangkan adalah Rasulullah, sedangkan kalau Wahab bin Hujairah, saya melihat Rasulullah. Itu beliau itu melihatnya dari itu. Yang tadi anak antara melihat dengan menjelaskan gitu. Apakah lebih kuat melihat atau kalau maka sama ibu-ibu yang menentukan pilihan yang lebih kuat itu ya. Cuman jangan pernah menyalahkan juga gitu. Oh dia menganggap lebih kuat itu yang tidak digerak. Nah, oh yang digerak-gerakkan itu tidak kuat dan sebagainya urusan. Itu yang ibu ini atau gini tidak usah bawa organisasi tapi kembalikan kepada dalil. Jadi kalau sudah bawa organisasi jelas itu adalah tidak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu mah pokoknya ada dua-duanya ada dalil, maka nanti pilihan diserahkan kepada ibu-ibu sendiri. Ya ibu, sekarang paham hak asasi manusia. Silakan saja ibu yang mau milih yang mana, bukan mana. Gitu kan, milih wali kata yang mana, itu kan ya. Maka berdasarkan ukuran dalil, ibu bisa menentukan kira-kira ibu memilih yang mana. Tanggung jawab ibu, mulia doib, mulia sohib, asal emang dari doib, saya kan tidak bertanggung jawab. Jadi doib masih kena dipilih. Yang jelas sunahnya ditinggalkan. Jadi, oh iya, senada seperti saum Julhijjah, satu hari saja 2 tahun dihapus dosa, apalagi dari tanggal 1. Ya, mohon mangga Bu, kalau memang ada dalilnya dari Nabi mangga dari tanggal 1. Cuma Nabi menjelaskannya itu hanya menjelaskan tanggal sunnah saja itu. Nah jadi berpikir, oh 1 hari 2 tahun, 9 hari 9 tahun. yang yang dikhawatirkan nanti begitu kalau kita berdasarkan tersebut.
Ibu ya. Itulah Ibu tentang cara tasyahud. Wudhu tahiyat. Proses itulah Bu. Nanti bacaannya seperti apa? Insyaallah kabul ya. Ibu ya. Jadi kajian kita hari ini dua. Satu tentang burukul bahir. Yang kedua tentang cara posisi duduk ketika tasyahud dan mengenai posisi jari kita sedang tasyahud itu seperti itu. Ibu ya, gitu aja cirian kuliahnya. Gitu, enggak kalau ada hal yang saya Boleh ciri. Ustaz tanya tentang itu kan saya kok kurang paham dengan penjelasan hadis-hadis ini karena mungkin bahasanya ya ini yang 330 itu kan Abi Hurairah yang berkata bahwa itu Rasul ya ada seperti itu. Terus di bawahnya tuh ada keterangan dikeluarkan dia oleh 3 imam dan itu lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Iya. Maksudnya hadis ini lebih kuat. Oh, sebetulnya kalimat lebih kuat itu karena ada bentuk kalimat. Jangan dulu. Oh, gitu ada bentuk kalimat. Bukan itu hadis nate isi nate. Bukan Nabi menjelaskan mendahulukan dulu tangan kemudian lutut. Bukan itu. Tapi bentuk perintah dari Nabi itu letakkan dulu lutut kemudian dua tangan. Itu hadis yang sebenarnya. Itu dari Abu Hurairah itu. Nah, kenapa ada yang lebih kuatnya? ada yang lebih kuatnya itu apa? Ya, langsung perintah dari Nabi. Gitu. Jadi ada bentuk perintah langsung perintah dari Nabi bahwa mendahulukan lutut itu wajib daripada mendahulukan kedua. Jadi dulu yang disebut dengan tadi terbalik matanya. Jadi terbalik matanya itu terbalik kaitan dengan isi hadisnya. Harusnya dari Nabi kalimatnya letakkanlah kedua lututnya kemudian kedua tangan. Harusnya begitu. Tapi ada kesalahan dari rawi. Maka ada kalimat letakkan kedua tangannya kemudian kedua lutut. Itu Bu yang dimaksud ada bentuk kekeliruan dari tulisan rawi. Begitu Bu Sari. Iya bingungnya tuh karena di sini pas yang ada kata-kata dikeluarkan dia oleh 3 dan dia itu maksudnya yang itu ternyata yang hadis yang Hurairah yang Hurairah ya. Oh, tapi dibilang lebih kuat. Jadi lebih kuatnya memang dan aslinya bukan itu. Isi hadisnya lagi. Aslinya itu sabda nabinya bukan begitu. Gitu, itu mah ada kesalahan peletakan kalimat dari rawi. Sudah sebetulnya tidak bertentangan hadis Abu Hurairah dengan hadis Wa'il bin Hujr itu. Gitu. Jadi hadis aslinya sekali lagi besari. Hadis aslinya hadis itu letakkanlah kedua lututnya kemudian kedua tangannya. Nah itu asli nanti itu. Tapi karena ada kesalahan dari Nabi, jadi muncul kalimat letakkan kedua tangannya. Gitu. Padahal dua-duanya tidak bertentangan seperti itu. Betul tak? Mahamkan hadis. Iya. Tanpa dibantu oleh kalian ahli hadis dari kata-katanya suka apa ya? Ditambah gitu. Seperti yang ini yang tentang apa genggam 53. Maksudnya tuh ini kan jadi yang dimaksud kan ini gitu ini juga itu jadi begini 5 kan begini dalam papan Arab itu Arab itu yang 50 kan 50-nya, 3-nya. Begitu. Karena sih kata-katanya terus satu lagi yang tadi pas apa ya itu kan awalnya yang 353 tapi sebelum salam kan ini bagaimana dengan doa sunnah yang sesudahnya oh berarti itu juga termasuk doa juga sunnah ya Karena itu masih kadang ayat kan ya kita itu doa bebas kan nanti kan ada kalimat uskurlah sholawat
Karena yang diharus menunjukkan kalau ya takut yang dimajukan, maka pilihlah dari doa yang kamu kehendaki. Nah, Itu tak terus itu. maksudnya gini, yang dulu jadi itu termasuk doa ilmu. Karena dalam hadisnya juga kan yang bisa sambil kan, pokoknya doa mana. Selama kita itu berdoa, yang wajibnya sudah. Kemudian ini yang sunatnya di ayat-ayat kan begitu. Ada disunatkan untuk mana? Terus, itu jangan rugi begini. Tapi itu tetap posisinya di sini. Gitu. Terus, imam belum salam-salam, aduh, gimana tuh? Nah, kalau nggak penting imam nya, gitu kan, aduh, ternyata imam lagi nggak doa. Iya. Gitu. Jadi saya itu kami Jumat itu terus baru doa. Yang semuanya itu karena masuk kategori doa kalimat. Karena ada kalimat yad'u biha sambil berdoa. Itu tidak dijelaskan oleh Nabi tentang doa tahiyat saja. Gitu ya. Jadi bukan doa tahiyat saja. Yang penting sambil berdoa. Silahkan. Itu ibu bapak. Susah satu lagi. Tapi ya, monopoli. Lalu tadi gimana kalau misalnya pas saya sedang baca tuh ayat sunnah itu ternyata imamnya udah salah, saya lebih baik meneruskan doanya sampai selesai atau ikut ibu aja sampai sini gini, Robbana atina fid dunya hasanah. Imam salam, nggak aja ibu. jadi sepotong doanya. Ya juga nyampe. Niatnya nggak sampai. Niatnya nggak sampai. Karena ibu kan itu berdoa sunnah. Sedangkan ibu mengikuti imam hukumnya. Dan yang disebut dengan salam imam itu apa? Karena 2 kali kan imam itu. Dan kalau imam salamnya baru 1 kali, belum selesai. Jadi selesaikan dulu imam itu salamnya, baru ibu. Karena syariat salam itu 2 kali, bukan 1. Gitu. Jangan sampai meninggalkan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Ya kayak gini bu, kami kita itu kan ya, ibu mendengarkan bacaan Fatihah imam dan surat wajib kan, baca Fatihah sunat. Ibu Fatihahnya belum selesai, tapi imam sudah baca Fatihah, jadi ibtita bukan Fatihah. Ibtita ibu belum selesai. Contohnya ibtita imam saya sudah. Sedangkan ibu Allahumma barik. Cuma itu selesai imam kan lebih dulu. Nah itu baru kalimat Allahumma silni. Ya imam saya Bismillah itu udah selesai. Ya itu cuma sunat. Sedangkan mendengarkan imam hukumnya. Belum malam ke tamat. Setelah itu belum malam ke tamat terpintas. Gitu ibu. Skip. sudah terwakil. Diwakili seluruh peserta. Ya itu aja ibu ya. Sampaikan Allah kita bertemu lagi Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan itu tetap dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan ya terus sehat, bisa menikmati apa yang Allah beri. Allah akan memberikan permintaan yang lebih lagi. Karena atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.